Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis sistem informasi akuntansi siklus pendapatan PT Sumber Alvaria Trijaya. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Laila Liando dengan NIM 63210858. Perkenalkan, nama saya Ayu Yasti dengan NIM 63210074. Secara perusahaan, Alfamart merupakan brand minimarket milik PT Sumber Alvaria Trijaya yang menawarkan kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 1989, PT Sumber Alvaria Trijaya didirikan pada bulan Februari dengan 70% sahamnya dimiliki oleh perusahaan rokok HM Sampurna. Pada tahun 1999, PT Alfa Mitra Mart Utama didirikan, yaitu perusahaan yang bergerak di bisnis minimarket dengan merek Alfa Minimart. Lalu pada tahun 2003, toko-toko Alfa Minimart berubah nama menjadi Alfamart. Pada tahun 2005, jumlah toko Alfamart meningkat pesat menjadi 1.200 toko, baik yang dimiliki sendiri ataupun waralaba. Lalu pada tahun 2009, Alfamart menjadi perusahaan saham gabungan di Bursa Efek Jakarta. Berikut struktur organisasi Alfamart Kostrad-Zeni, yaitu branch manajernya Dwi Aryo Darmanto, deputi branch manajernya Agus Kurniawan, area manajer Zaldi Hidayat, koordinator wilayah Juanda Eka Putra, asisten kepala toko Fatur Rahman, MD-nya Zikri Satria. Lalu pramuniaganya ada Arya Jwipang, Diko A, Roni EDS, dan kasir Destia, Embun dan Nonailah. Proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan di Alfamart memiliki berbagai sistem integrasi dan teknologi untuk memastikan operasi retailnya berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Yang pertama ada manajemen stok. Alfamart menggunakan sistem stok opname otomatis. Yang kedua, implementasi sistem informasi. Alfamart menggunakan sistem informasi strategis atau SIS. Yang ketiga, manajemen pengetahuan, pengenalan produk unik di bawah merek Alfamart. Yang keempat, sistem informasi penjualan. Alfamart memiliki sistem informasi penjualan yang terkomputerisasi. Dan yang kelima, pengembangan franchise. Alfamart telah mengembangkan jaringan waralaba dan menempatkan pabrik dan kantor pusatnya di berbagai lokasi strategi. Sistem berjalan. Pemesanan barang dagang di Alfamart. Pemesanan barang dagang di Alfamart ada dua, yaitu pertama, barang DC atau distribution center. Pemesanan berdasarkan data transaksi penjualan per hari dalam database. Yang kedua, barang BKL atau barang kirim langsung, yaitu barang yang dikirim langsung oleh supplier berdasarkan PO atau purchase order yang dibuat. Contohnya adalah Yakult dan ice cream. Sistem berjalan. Pengiriman barang ke cabang Alfamart. Yang pertama, barang dikirim langsung dari masing-masing DC sesuai dengan lokasi cabang Alfamart yang dituju. Lalu, saat barang dagang sampai di cabang, kepala cabang akan menerima kertas faktur atas barang yang dikirim. Yang ketiga, kepala cabang akan mengecek ulang barang dagang yang diterima sesuai dengan faktur yang ada. Lalu yang terakhir, kepala cabang mengambil barang kas berisikan uang penjualan dan data-data penjualan untuk dikirimkan ke pusat bersamaan dengan distribusi barang dagang. Sistem berjalan. Proses transaksi di Alfamart. Konsumen datang ke Alfamart, lalu konsumen akan memilih barang-barang yang ingin dibelinya. Setelah memilih barang, konsumen akan menghampiri kasir dengan barang-barang pilihannya. Setelah itu, kasir akan menginput barang yang dibeli dengan cara men-scan barcode barang tersebut. Lalu yang terakhir, konsumen akan membayar sesuai dengan harga-harga yang dibeli dengan sesuai yang distruk. Use case diagram. Deskripsi use case diagram, aktornya yaitu konsumen. Yang pertama yaitu use case-nya membuat nota. Deskripsinya, konsumen datang langsung ke toko, membayar secara cash dan membawa pulang barangnya. Barang yang sudah tercatat di nota mempunyai asumsi ada di stok. Yang kedua, use case barang entry yang dibeli. Deskripsinya yaitu data-data yang ada dibeli konsumen entry kode, barang jumlah barang yang dibeli. Yang ketiga, use case entry konsumen baru. Deskripsinya, apabila konsumen belum pernah terdaftar, maka dibuatlah data konsumen baru. Data konsumen ini dibutuhkan untuk pemberian diskon. Activity diagram meliputi bagian pelanggan, bagian penjualan, bagian gudang, kasir, dan manajer. Ini merupakan contoh dokumen masukan.
Dokumen masukan merupakan bentuk dokumen masuk atau yang diperoleh selama pemrosesan. Nama dokumennya yaitu tanda terima barang, fungsinya untuk pemesanan barang, sumbernya dari supplier, tujuannya untuk kepala toko, frekuensinya setiap kali pemesanan barang, jumlahnya 1 lembar. Ini merupakan bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran merupakan dokumen yang keluar saat pemrosesan. Nama dokumennya itu bisa disebut truk, fungsinya untuk bukti pembelian, sumbernya dari kasir, tujuannya untuk customer, medianya kertas, frekuensinya setiap kali pembelian, jumlahnya 1 lembar. Permasalahan pokok, prosedur penyetoran uang tunai kantor pusat dari bagian administrasi terdapat kelemahan, yaitu hanya dititipkan kepada driver, disertakan dengan bukti setor toko walaupun menggunakan box yang terkunci. Yang kedua, dokumen-dokumen seperti laporan penerimaan kas harian masih diotorisasi oleh bagian yang tidak sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang ketiga, salah dalam mencatat dan laporan barang penjualan. Pemecah masalah. Prosedur penyetoran kas seharusnya yaitu bagian administrasi mengirimkan uang melalui bank, lalu mengirimkan bukti setor dan laporan penerimaan kas ke bagian keuangan. Yang kedua, melakukan pembenahan terhadap masing-masing bagian agar dokumen-dokumen bisa diotorisasi oleh bagian yang sesuai dengan fungsinya, seperti laporan penerimaan kas harian diotorisasi oleh bagian administrasi. Hal ini terjadi dikarenakan setiap area yang terdiri dari 10 toko memiliki satu bagian administrasi di bawah area manajer. Bagian keuangan hanya berada di kantor pusat, tidak mungkin untuk mengotorisasi laporan ini mengingatkan jumlah toko yang banyak. Yang ketiga, kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan dapat diperbaiki dan diperkecil oleh sistem informasi akuntansi penjualan yang ada, karena perusahaan telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang sudah terkomputerisasi, meskipun seringkali masih menggunakan sistem secara manual dalam melakukan pengecekan.